Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jurnal Kaltara Podcast. Kita akan berbincang dengan Bapak Ruslan, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Yang akan kita bahas pertama adalah motivasi beliau maju sebagai calon anggota legislatif tahun 2024. Pak Ruslan, apa motivasi Bapak maju ini? Ya, yang jelas saya kan ingin mewakili daerah saya kan, terutama Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bungan, nah dapil 2. Nah, khususnya Kabupaten Tanah Tidung kurang nih corongnya, corong untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Tidung kurang. Cuma berdua kami, jangan saya dengan Nurdin Hasmi. Nurdin Hasmi ya. Nah, dirasa kurang mewakili. Pak, kalau Bapak melihat pembangunan di Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama ini bagaimana, Pak? Kalau menurut saya ini sangat kurang sekali, ya. Nah, contoh ada jalan provinsi, jalan trans provinsi yang ada dari Simpang Manis, ya kan, menuju Pelabuhan Tidung Pala itu ada daerah-daerah jalannya tidak terlalu panjang, ya, tapi rusak parah kan. Nah, itu tidak kunjung selesai diperbaiki, tidak ada, kurang perhatian lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya sebagaimana saya sampaikan dalam paripurna tadi, itu masalah pelabuhan tadi itu, pelabuhan yang ada di Desa Bebatu, ya kan, pelabuhan aset provinsi. Dulunya dianggarkan menggunakan dana hibah dari provinsi ditambah dana APBD dari Provinsi Kalimantan Utara itu sendiri, jadi sharing anggaran, ada 2 anggaran masuk ke situ. Jembatan sudah selesai sebenarnya, cuma fasilitas pendukungnya kurang, belum terbangun, misalnya kantornya, gudangnya, ya kan, kantor Sabandar, kantor KP3 misalnya barangkali kan. Nah, khususnya ya tempat parkirnya. Nah, lagi pula jembatan itu tinggi dari jalan, jadi perlu di level tentang jembatan dengan jalan itu supaya sama, jadi mobil bisa masuk di atas. Sekarang ini kan bertingkat lagi, Pak. Sekarang ini kalau Pak Ruslan lihat selain pelabuhan dan jalan Simpang Manis menuju pelabuhan itu, apalagi Pak yang sangat dibutuhkan? Sangat dibutuhkan kalau aset provinsi ya. Kalau aset provinsi dibagi infrastruktur tadi itu 2 itu. Dua itu. Kalau di sekolah ya SMA, ya kan, ada SMA 1 Sesayap, ya kan, Sayap Hilir. Itu memang kondisinya sangat memprihatinkan. Plafon-plafonnya itu bolong-bolong, takunya jatuh aja. Gedungnya pun miring-miring dari kayu. Gedung itu dibangun sejak zamannya Pak Anang dulu. Pada saat beliau Bupati Bulungan, kita masih bergabung, belum ada pemekaran. Kondisi bangunan, bayangkan, ya kan, kondisinya sudah tua, sekarang miring-miring bangunannya. Kalau sektor UMKM Pak di KTT itu bagaimana? Sejauh mana pembinaan pemerintah, baik khususnya pemerintah provinsi untuk pelaku-pelaku usaha di sana? Sementara ini saya kira belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Misalnya, kalaupun ada itu bantuan dari pusat barangkali, kan kita ada yang namanya bantuan UMKM hari 2.400.000 barangkali, kan dari pusat itu, harus kita bedakan. Demikian juga bangunan-bangunan yang diklaim oleh pemerintah katanya sudah banyak dibangun di sana. Ya. Ternyata itu diselidik itu bukan bangunan dari provinsi, itu dana dari pusat, dana DAP, ya kan. Kita harus bedakan. Seharusnya yang kita mau itu apa nih sumbangsi dari provinsi, ya kan? Nggak ada. Dan makanya saya ya kita menyuarakan juga ya gimana ya, kita satu-satunya yang diharapkan oleh Kabupaten Tanah Tidung untuk menyuarakan itu. Kalau saya harus menyuarakan ya siapa lagi yang diharapkan? Ya. Kalau sektor pertanian dengan perikanan bagaimana Bapak melihat? Sektor pertanian ini juga sektor perikanan di Kabupaten Tanah Tidung itu sekarang ini sudah getol raja-raja yang meracun, kan lain-lain suka meracun, nyetrum, ya kan. Nah, saya bilang pada saat itu
memberikan masukan kepada staf desanya atau bupatinya, kalau bisa jangan ditertibkan dulu, tapi diberikan bantuan dulu, ya kan? Apa mereka kalau mereka tidak menyetrum, tidak ke menubak, apa usahanya, apa solusinya, ya kan? Pada saat itu oleh Desa Tidung Pala Timur diberikanlah ini bubu, tapi bubu itu terbatas, satu orang itu diberikan 20 bubu, sehingga setelah diterapkan razia lah petugas-petugas kan, masuk kepolisian apa kan. Nah, banyak yang ditangkap peralatannya, ya kan. Tapi mereka ini mengeluh, yang nelayan nih, kalau kami hanya disuruh memasang bubu dengan peralatan hanya 20 buah, tidak cukup membiayai kehidupan kami, katanya. Bayangkan dengan memasang bubu 20 buah, hasilnya tidak sampai 1 kilo, katanya. Nah, sampai di mana? Uang bensin kami bagaimana? Sehingga mereka mengharapkan, mereka minta bantu, kalau bisa diperbanyak. Ya, kita siap aja berhenti itu, cuma diberikan kami semacam bantuan ya, khusus untuk mereka. Ditambahlah alat tangkap nelayan mereka itu ditambah. Kalau sektor pertanian tadi, apa yang sangat dibutuhkan oleh para petani kita di sana, Pak Ruslan? Sementara ini kan khususnya Tidung Pala Timur jalan aja. Jalannya. Jalan. Cuma mungkin kita perlu galakkan lagi, buka pertanian baru, ya kan? Kita pertanian baru, misalnya kita bangun irigasinya, ya kan? Di sana belum ada irigasi. Belum ada irigasi, ya. Ya, irigasinya dibangun, ya kan? Pintu airnya bagaimana? Nah, samping itu jangan hanya masalah pertanian, kalau bisa selain mereka cocok tanam padi, mereka ada yang ditunggu yang lain lah. Misalnya dibuatkan kolam ikan, ya kan? Ada yang ditunggu gitu. Kalau cuma mengharap satu bidang, rasanya mereka mungkin ya kurang kali. Ya. Harapan Pak Ruslan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya OPD terkait yang membidangi terhadap hal-hal yang kita bicarakan tadi, apa Pak harapan Bapak? Harapannya yang minta diperhatikan lah, kan? Ya, perhatikan khususnya pembangunan infrastruktur tadi, kalau bisa merata, kan? Antar kabupaten lainnya harus presentasinya sesuai dengan apa istilahnya itu, jangan sampai kita memilih-milih, ada yang duplikasi, ya kan? Nah, sementara memang KTT ini kurang, bukan kita mengada-ngada, memang kurang. Kalaupun ada yang dibangun sana, bukan dana dari provinsi, itu dana DA. Nah, ya. Ini yang saya bicarakan ini di luar dari dana aspirasi, ya. Nah, kalau dana aspirasi saya jalan aja, jalan. Kalau menurut Pak Ruslan, standar Banki untuk KTT itu minimal, Pak? Minimal kalau sesuai visi dan misi kita dulu, kita sebenarnya saya juga saat itu sebagai tim sukses juga saat itu kan mengabanyakan bahwa beli ini pasangan kita ini yang kita jagokan ini menjanjikan, ya kan, dan sesuai visi dan misinya, membangun desa, menata kota dengan kabupaten kota sebagai pilar provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya kan. Nah, pada saat itu salah satu programnya adalah memberikan bantuan keuangan besarannya 200 sampai 250 miliar per kabupaten, ya kan. Tapi kita tidak mengharapkan sebesar itu. Kalau kita merasakan itu, Provinsi Kalimantan Utara tidak akan mampu. Tapi minimal idealnya 25 miliar lah 1 tahun untuk Kabupaten Tanah Tidung, ya. Nah, bisa jalan semua. Baik itu di bidang pembangunan sekolah, infrastruktur jalan misalnya, kan, rumah sakit maupun bantuan untuk UMKM tadi bisa tercover, bantuan untuk nelayan, ya kan. Oke, terima kasih Pak Ruslan atas bincang-bincangnya. Semoga harapan Bapak, harapan masyarakat KTT, masyarakat Bulungan, masyarakat Kaltara umumnya bisa terrealisasi. Ya, harapan kami juga begitu, Pak. Iya, akhir kata untuk memacu semangat kita semua, Pak. Ya. Salam Kaltara di hati.